Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, pencipta kehidupan kami, pemilik kehidupan kami, serta penebus kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan juga merenungkan kebenarannya. Ya Allah Roh Kudus, terangi akal budi kami, supaya kami dimampukan untuk menangkap kebenaran ini. Dorong hati kami, supaya kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, hidup dalam kebenaran yang sudah Engkau nyatakan. Kami siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Teks kita kali ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18, kita akan bacakan perbagian dan kemudian kita akan merenungkan kebenarannya. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sekali waktu kami sekeluarga pernah melayat menghantarkan jenazah sampai ke pemakaman, dikuburkan begitu. Jadi sewaktu orang-orang mulai menimbun tanah begitu, anak saya waktu itu masih kecil, dia melihat sekeliling kiri kanan dan kemudian dia mendekati saya dan berkata demikian, "Pak, nanti kalau aku meninggal, aku nggak mau dikubur yang di pinggir-pinggir itu." Dia menunjuk area yang di pinggir atau dalam tempat pemakaman itu yang berada di pojok-pojok. Saya katakan, kenapa nggak mau? Dia berkata, lah saya takut. Ya, kalau di pinggir itu nggak ada temannya. Kalau di tengah kan banyak temannya. Rupanya dia memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang orang meninggal. Dia berpikir nanti meninggal pun ya masih kalau di pinggir takut, kalau di tengah-tengah banyak temannya mungkin masih bisa ngobrol begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kematian, ini adalah perkara yang unik. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh siapapun juga, termasuk kita. Kita pasti akan meninggal. Sangat pasti. Tidak ada orang yang tidak akan meninggal dalam artian dia akan hidup selama-lamanya. Kecuali memang pada waktu dia hidup Tuhan Yesus datang. Tapi pada umumnya setiap kita akan meninggal. Namun untuk sesuatu yang begitu pasti ini, kita tabu atau kita tidak elok untuk membicarakannya. Kita tidak suka bahkan cenderung untuk menghindari pembicaraan mengenai kematian, apalagi kematian kita. Bayangkan kalau kita berpikir akan sekolah misalnya. Sekolah ada sesuatu yang juga bisa dikatakan pasti bagi anak-anak kita. Begitu mereka lahir, mereka bertumbuh, pasti mereka akan sekolah. Dan rasanya untuk sesuatu yang begitu pasti, kita enak saja ngomong sama anak kita, besok sekolah di mana? Atau besok kalau kamu sekolah, dan itu tidak jadi masalah, toh kita akan sekolah. Toh kita akan mati. Mengapa kita tabu dan kita tidak mau membicarakan kematian? Ada orang mengatakan, ya kematian itu sesuatu yang tidak elok dibicarakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik kematian. Sebetulnya memang orang kebanyakan tidak tahu apa yang terjadi di balik kematian. Namun sebaliknya ada orang yang sok tahu. Merasa tahu apa yang terjadi di balik kematian. Dari mana kita bisa mengatakan orang ini sok tahu? Coba perhatikan. Kalau ada orang meninggal, ya kemudian ada pelayatan begitu, ada orang-orang tertentu yang memberikan nasihat-nasihat di seputar kematian. Saya pernah mendengarkan dan pernah melihat, misalnya ketika ada keluarganya menangis begitu heboh, menangis begitu katakanlah sangat sedih sekali, ada orang yang menepuk pundak dan berkata, ya Mbak, ya jangan menangis. Sudahlah, relakan. Kalau kamu menangis, nanti jalan orang tuamu itu tidak lapang. Tangisanmu itu menghalangi jalan orang tuamu. Sok tahu bukan? Seakan-akan kalau keluarganya menangisnya begitu heboh, keluarga yang meninggal jalannya terhalang. Ya. Ada keluarga yang dinasehati misalnya, ya, jangan dibakar, jangan dikremasi. Kenapa? Nanti kalau misalnya, bahkan ini orang Kristen,
Nanti kalau Tuhan Yesus datang, mau dibangkitkan lagi gimana? Dikremasikan, habis jadi abu. Dia lupa bahwa kalau dikuburkan pun, itu juga akan hancur, ya, bahkan menjadi tulang belulang atau menjadi tanah, ya. Ada keluarga yang misalnya ketika pelayatan begitu dalam tradisi budaya tertentu, misalnya sebelum mayat atau jenazah diangkat dan di jalan, itu ada orang di depan jenazah, di depan peti jenazah, menyapu lantai atau menyapu halaman dengan cepat. Kenapa? Untuk memperlancar jalannya, untuk membuat jalan itu mudah dilalui. Ada orang yang membelah semangka, ada orang membelah kelapa, dan seterusnya. Sesuatu yang mereka sepertinya tahu itulah jalan untuk memperlancar orang yang mati di dunia sana. Dari mana pengetahuan itu? Tidak jelas. Semua nasihat tersebut, semua perilaku tersebut, semua tindakan tersebut itu bersumber karena kita tidak tahu atau sok tahu tentang apa yang terjadi di balik kematian. Bentuk-bentuk tidak tahu ini atau sok tahu ini juga muncul pada waktu orang berduka cita. Menangis berhari-hari, bertahun-tahun, atau menangis dengan demikian hebohnya, demikian sedihnya. Karena tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang meninggal. Atau merasa, sok tahu berarti ya, merasa orang meninggal akan begini dan akan begitu. Dan itu menimbulkan kesedihan. Itulah latar belakang dari surat yang baru saja kita baca. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sudah mendengar pengajaran tentang Kristus. Yang salah satu diantaranya adalah Kristus kelak akan datang lagi. Second coming, kedatangan Kristus yang kedua. Nah, mereka bukan cuma tahu pengajaran tersebut, mereka sangat mempercayai pengajaran tersebut. Ya, Yesus akan datang untuk menjemput kita umat pilihannya. Dan karena mereka sangat yakin, mereka nunggu dengan bergairah, dengan semangat, dengan pengharapan bahwa kami akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Tapi begitu mereka menunggu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, Yesus tidak segera datang. Akibatnya apa? Waktu mereka berkata kami menunggu Yesus, menunggu perjumpaan itu, beberapa sanak saudara kami itu sudah meninggal dunia dan dikuburkan. Nah, mereka bertanya, kalau saudara kami sudah dikuburkan, mereka ada di lubang kubur, mungkin juga akan hancur ya tulang belulangnya, atau kalau mereka pada waktu itu mungkin punya kebiasaan taruh di gua begitu, toh akan membusuk. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, bagaimana nasib orang-orang ini? Bagaimana nasib saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia? Kalau Tuhan Yesus datang dan kami akan bersama-sama dengan Dia naik ke surga, apakah saudara-saudara kami akan ditinggal? Akan ketinggalan dan tidak menikmati, tidak bersama-sama melihat perkara besar, yaitu Tuhan Yesus menjemput kita. Dan itu menimbulkan kesedihan, duka cita tentang orang-orang yang meninggal. Jadi sebetulnya duka cita mereka itu bukan duka cita mereka sendiri yang masih hidup. Ya, kadang-kadang kita berduka cita karena kita ditinggalkan, karena kita sedih, kita terpisah. Tapi mereka khususnya berduka cita bagaimana nasib saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia pada waktu Tuhan Yesus datang. Nah, karena itu Paulus berkata, aku tidak mau kalau kamu tidak tahu tentang kondisi ini, tentang pengajaran dan keyakinan ini. Aku mau supaya kamu mengerti apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah meninggal, khususnya sanak saudara kita. Ya. Kemudian ayat 14. Dikatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada kalimat yang bisa menimbulkan kesalahpahaman penafsiran atau kurang jelas konsepnya, yaitu pada waktu dikatakan yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terjemahan lain, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, versi lain agak lebih mudah dipahami. Saya kutipkan, saya bacakan dari versi BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, untuk ayat yang sama, ayat 14. Dikatakan demikian, kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali.
Itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus dan telah meninggal, supaya mereka hidup bersama Dia. Jadi ada kalimat begini, karena, kemudian maka. Karena, maka. Jadi karena ini adalah dasarnya. Maka adalah sebuah akibat kalau kita memahami dasar. Dasarnya apa? Kita percaya bukan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Yesus sungguh-sungguh mati. Dan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia bangkit secara tubuh, bukan cuma bangkit rohnya, atau dikatakan tubuhnya masih ada di kuburan itu, tapi jiwanya naik ke atas. Bukan, dia bangkit secara tubuh, secara daging. Kita percaya itu. Maka ingin dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan dongeng, itu bukan kiasan, itu bukan cuma diambil makna rohaninya. Karena ada orang berkata, kita tidak perlu harus sangat percaya Yesus literally, Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Dia mungkin mati, ada kuburannya, ya. Dia tetap dikuburkan dan tidak pernah bangkit. Cuma secara rohani bolehlah kita mengatakan dia bangkit. Artinya apa? Kehidupan rohani kita juga bisa dibangkitkan oleh Kristus. Tidak. Yesus bukan mati dan bangkit secara kiasan. Literally, sungguh-sungguh dia mati dan dia bangkit secara tubuh. Artinya apa? Kalau kita percaya itu bahwa pernah ada contoh, ada kasus Yesus yang mati yang kemudian bangkit, maka tidaklah mustahil. Dan kita harus percaya bahwa orang mati itu bisa bangkit. Nah, kemudian Paulus mengkaitkan dengan kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus ini artinya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan meninggal. Jadi meninggal, yaitu meninggalnya orang-orang percaya. Dikatakan mereka akan dihidupkan kembali. Apakah mungkin? Mungkin. Sudah ada contohnya. Kalau Allah pernah membangkitkan orang mati, yaitu Kristus, maka tidaklah mustahil dia akan melakukan hal yang sama kelak. Dia membangkitkan orang mati. Jadi itu poin pertama. Karena kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita pun percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Dan ini berkaitan dengan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, Paulus ingin memberikan penjelasan bahwa kalau saudara-saudara kita yang percaya kepada Kristus itu mati, ingat, nanti pada saatnya mereka pun akan dibangkitkan. Artinya apa? Tidak akan ada orang yang ditinggal. Pada waktu dia datang, maka ada semacam kejadian. Dikatakan demikian. Pada waktu dia datang, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Di bagian Tesalonika ini tidak dijelaskan bagaimana kebangkitannya dan seperti apa kebangkitannya. Maka kita meminjam catatan dari kitab lain, yaitu 1 Korintus pasal 15. Di sana kalau kita membaca ada penjelasan yang sedikit lebih detail tentang kebangkitan orang mati. Di sana dikatakan bahwa nanti ketika Yesus datang, maka orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan dan mereka dibangkitkan secara tubuh.
secara daging. Mereka akan diberi tubuh yang baru. Jadi yang bangkit itu bukan roh, bukan jiwa yang tidak kelihatan, tapi sungguh-sungguh tubuh daging yang bisa dilihat. Karena itu dalam pengakuan iman rasuli kita, salah satu bagiannya kita mengatakan, aku percaya kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Memang ada versi lain kebangkitan orang mati. Sama sebetulnya. Cuma kalau kebangkitan orang mati, orang masih bisa berpikir, ya orang mati bangkit, tapi yang bangkit jiwanya atau rohnya. Maka kita memilih kata yang lebih kuat, kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Artinya sungguh-sungguh Tuhan memberikan tubuh yang baru. Jadi ketika Tuhan Yesus nanti datang, orang-orang yang mati akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru. Ya. Kemudian yang masih hidup, kalau menurut 1 Korintus 15, mereka dalam waktu yang seketika, mereka pada waktu itu juga akan diubah tubuhnya. Artinya apa? Mereka pun diberi atau diganti tubuh yang baru. Jadi ketika Kristus datang, yang mati bangkit dikasih tubuh yang baru, yang masih hidup diganti atau diubah tubuhnya menjadi tubuh yang baru, bukan tubuh yang fana ini. Kemudian dikatakan, lalu bersama-sama menyongsong Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan ditutup dengan kata-kata, demikianlah kita. Kita ini siapa? Kita yang masih hidup kalau Tuhan Yesus datang, dan mereka orang-orang percaya yang mati, ya, yang sudah meninggal dunia, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, ya, selama-lamanya. Jadi kata kunci adalah kita semua. Saya, Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin pada waktu Tuhan Yesus datang masih hidup, dan orang-orang yang mati di dalam Kristus, tokoh-tokoh iman, ya, orang-orang di zaman dahulu, kita semuanya bersama-sama akan bertemu dengan Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Nah, kalau kita membaca bagian ini, penekanan Paulus di sini bukanlah detail urutan kedatangan, ya, kemudian bagaimana bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana, seperti apa bentuknya. Bukan di sana penekanannya. Sehingga memang ketika ada beberapa orang yang mencoba membuat urutan-urutan, Paulus bukan menerangkan itu, karena memang pertanyaan jemaat bukan tentang urutan. Mereka tidak berkata, Paulus kami bingung, Yesus nanti datang urutannya seperti apa. Bukan. Concern mereka, persoalan mereka adalah tentang orang-orang yang meninggal. Maka kata kuncinya adalah jangan takut. Mereka tidak akan ditinggal, mereka tidak akan diabaikan. Nanti kita semuanya waktu Yesus datang, mereka akan bangkit, kemudian kita akan menyongsong dengan Tuhan. Artinya apa? Bersama-sama. Kita tidak mendahului, kita pun tidak ditinggal. Mereka pun tidak akan ditinggal. Itu kata-kata yang dikatakan oleh Paulus. Sekali lagi, ini menjadi sesuatu yang membuat mereka memahami bahwa sesungguhnya kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Karena itu ayat 18 ditutup dengan begini. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah. Artinya apa? Sampaikan, ajarkan, bagikan, kuatkan. Mereka yang sedang berduka atau akan berduka atau terus berduka karena saudaranya yang meninggal dunia, dan mereka terus berpikir di mana mereka, kemana mereka, jangan-jangan nanti mereka ketinggalan. Hiburkan mereka, tenangkan mereka, buat mereka mengerti dan kemudian mereka terhibur. Ya. Apa inti penghiburan? Setiap orang percaya, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup pada waktu Dia datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang ditinggal. Itu merupakan penghiburan terbesar, merupakan sukacita terbesar. Kematian bukanlah halangan untuk bertemu dengan Yesus. Tidak hanya orang yang hidup yang bisa bertemu, orang mati pun kelak akan bertemu. Karena mereka akan dihidupkan dan mereka akan juga menyongsong Tuhan bersama-sama dengan orang yang hidup. Kematian bukanlah penghalang orang untuk bertemu dengan Yesus. Ingat, apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Allah lakukan dengan membangkitkan Yesus pada waktu dulu, akan Allah lakukan juga dengan kekuatan yang sama untuk membangkitkan orang-orang percaya
dari kematian kelak. Nah, kalau ini menjadi penghiburan, menjadi kata-kata yang harus dipahami dan diresapi oleh jemaat Tesalonika, bagaimana dengan kita? Pertama, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan, apakah kita adalah orang-orang yang juga sudah memiliki keyakinan pengharapan seperti itu? Apakah kita punya keyakinan bahwa kita kelak akan bersama-sama dengan Kristus di surga? Baik pada waktu dia datang kita masih hidup, atau kalau kita meninggal dunia, kita akan dibangkitkan. Apakah kita tahu dengan jelas dan punya pengharapan kuat bahwa kita pun akan bersama-sama dengan dia? Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita tahu bahwa pengharapan kita tidak akan mengecewakan? Itu bukan pengharapan palsu. Kita bisa kecewa karena dua hal. Yang pertama adalah Allah ingkar janji. Allah ternyata bukan Allah yang akan membangkitkan, ternyata dia tidak membawa kita ke surga, ternyata surga tidak ada. Itu dari pihak Allah. Itu bisa membuat kita kecewa. Namun kalau kita bertaruh, dan seharusnya demikian, bahwa Allah adalah pribadi yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, akan menepati janjinya, jelaslah bahwa setiap orang percaya seperti janji Allah akan bertemu dengan dia dan hidup bersama-sama dengan dia di surga. Persoalannya adalah kita bisa kecewa bukan karena dari pihak Allah, tapi dari pihak kita. Mengapa? Bisa saja kita punya pengharapan, namun kita akan kecewa karena ternyata pengharapan kita itu dasarnya salah, jangkarnya salah, tumpuan iman kita salah. Ingat, mereka yang percaya dalam Kristus, mereka yang sungguh-sungguh percaya dalam Kristus, kematian mereka berharga. Merekalah yang akan dibangkitkan dan bertemu dengan Tuhan serta tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi ada kemungkinan ada orang-orang yang tidak akan bertemu dengan Tuhan dan tidak akan tinggal bersama-sama dengan dia. Walaupun mungkin dulunya dia merasa, dia berpengharapan, bahkan mungkin sangat yakin dia akan bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Pengharapannya, tumpuannya tidak benar. Imannya tidak bertumbuh dengan benar. Apa yang membuat kita yakin bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus? Pikirkan. Apakah kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang sejati, atau kita hanya Kristen-Kristenan, hanya Kristen KTP, hanya Kristen kegiatan? Tapi sesungguhnya iman kita tidak memiliki kaitan yang tepat dengan karya Kristus. Ingat, kita sebagai orang percaya harusnya memiliki keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sementara orang-orang yang tidak percaya, orang-orang tidak punya pengharapan, berpikir semacam itu. Bagi mereka kematian itu akhir segala-galanya. Sehingga muncul tangisan-tangisan yang berlebihan. Tangisan-tangisan yang berkepanjangan. Allah tidak melarang kita untuk berduka. Allah tidak melarang kita untuk sedih atau menangis pada waktu kita kehilangan orang yang kita kasih. Itu wajar, itu manusiawi. Namun duka cita kita, tangisan kita harusnya berbeda. Ya, kalau orang tidak percaya, kemana mereka pergi? Ya, jangan-jangan mereka akan begini, akan begitu dan sebagainya, atau menangisi diri sendiri. Saya takut mati. Kalau saya mati, apa yang terjadi di balik kematian? Saya akan saya akan berakhir di mana? Orang-orang percaya melihat kematian bukan akhir segalanya, tapi itu adalah masa antara, masa seperti masa menunggu untuk menuju ke tempat yang jauh lebih baik. Kematian adalah seperti, kalau ini ilustrasinya seperti kupu-kupu ya. Ulat dia menjadi kepompong. Kepompong itu waktu menunggu. Untuk kemudian sekali waktu dia berubah menjadi kupu-kupu. Satu makhluk yang indah. Bagi dia kepompong itu bukan kematian. Kepompong adalah waktu untuk menuju tempat yang lebih baik.
Kematian bagi kita adalah satu waktu untuk kita akan beralih ke tempat yang lebih baik. Dengan demikian, kita memandang kematian dengan lebih positif. Kita memandang kematian bahkan dengan sukacita, dengan pengharapan. Bahkan Paulus pernah berkata, aku ingin segera ketemu dengan Tuhan, ingin segera bersama-sama dengan Dia. Bagi dia, meninggal dunia, mati itu seperti sudah berkumpul dengan Tuhan Yesus. Walaupun nanti surga itu akan dinikmatinya kelak begitu ya. Tapi dikatakan bahwa aku ingin tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, apakah kita adalah orang-orang yang melihat kematian dengan positif semacam ini? Bahkan dengan sukacita. Bahkan satu buku mengatakan ciri kedewasaan rohani seseorang itu ditunjukkan pada waktu dia merindukan kematian. Apakah Anda merindukan kematian? Artinya apa? Merindukan untuk meninggalkan dunia yang fana ini dan bertemu dengan Kristus. Bagi dia kematian adalah sukacita. Pertemuan dengan Kristus adalah puncak kebahagiaannya. Nah, kalau kita memikirkan kematian dengan cara ini, tentunya kita pun akan berpikir, saya memilikinya atau tidak? Bukan cuma saya. Apakah orang-orang di sekeliling saya juga memilikinya? Kalau mereka tidak memilikinya, apa yang bisa saya tawarkan, yang bisa saya ceritakan kepada mereka? Ada banyak orang masih takut dengan kematian, memandang kematian dengan misteri, dengan sebuah kekhawatiran dan pertanyaan, apa yang terjadi? Kemana kita pergi? Kita punya jawabannya. Kita punya kabar baik bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Di balik kematian dari orang-orang yang percaya kepada Kristus menunggu sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Dia, pencipta kita. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya memiliki pengharapan bahwa akan ada kehidupan bersama-sama dengan Kristus setelah pas kita meninggalkan dunia ini, maka sekalipun kita berduka dengan kematian orang-orang yang kita kasihi, dan berduka adalah sekali lagi manusiawi, wajar. Kita tidak salah untuk bersedih atau menangis. Namun sepantasnya duka kita berbeda. Di balik duka ada sukacita. Sembari berduka karena terpisah, karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, tidak lagi bisa menjumpainya, kita bersukacita bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka kelak akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, dan kita akan menikmati kehidupan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Duka kita menjadi duka yang sebetulnya diliputi dengan sebuah keyakinan bahwa the world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Kita tidak akan menikmati tinggal di dunia selama-lamanya. Dan itu harus dilihat, harus kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya pada waktu mereka melihat kita berduka dengan cara yang berbeda, akan mungkin timbul pertanyaan, mengapa? Ketika engkau kehilangan orang yang engkau kasihi, ketika ada orang yang meninggal dunia, engkau masih bisa punya pengharapan dengan demikian positifnya. Kita katakan bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Akan ada kehidupan di balik kematian. Bukan cuma itu. Yang lebih penting adalah ketika ada kehidupan di balik kematian, kemana atau dengan siapa kita akan melewatinya selama-lamanya. Bukan cuma itu. Tapi seharusnya sebagai orang-orang yang punya keyakinan bahwa kelak dia akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Sesungguhnya dia harus yakin bahwa saat ini pun dia adalah warga kerajaan surga yang tinggalnya di sana itu tertunda. Mengapa kita masih ada di dunia? Karena Allah mau kita ada di dunia untuk menjadi saksinya, utusannya. Sebagai warga negara surga yang tinggal di dunia, kita diharapkan hidup dengan tata nilai surgawi. Pandangan kita, tata nilai kita, apa yang kita putuskan, yang kita katakan, yang kita pilih, itu mencerminkan kewarganegaraan kita. Dan itu seharusnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita mengarahkan pandangan kita, mata hati kita kepada perkara-perkara surgawi. Ketika kita mengambil keputusan yang berbeda dengan orang dunia, mereka bertanya, kenapa kamu mengambil keputusan ini? Kenapa kamu memilih ini? Padahal kebanyakan orang tidak memilih seperti engkau. Kita katakan bahwa tata nilai saya berbeda. Saya adalah warga kerajaan surga yang sedang tinggal di dunia.
Semoga penghiburan kepada jemaat Tesalonika juga menjadi penghiburan bagi kita. Kita tidak lagi takut dengan kematian, kita bisa mengajar, kita bisa menghibur, kita bisa memberitahu orang-orang percaya tentang apa yang akan terjadi dengan hidup orang-orang yang sudah meninggal, termasuk hidup kita. Kita pun memiliki pengharapan yang sama dengan seluruh orang percaya pada waktu kita meninggal dunia, dan kelak kita akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Dia. Semoga pengharapan ini membuat kehidupan kita menjadi berbeda. Kita tidak dibelenggu, tidak dicengkeram, dan tidak dicekam dengan ketakutan dari hari ke hari. Tapi hidup kita adalah penuh dengan sukacita. Kita katakan, one day saya akan bersama-sama dengan Dia. Meninggal kapanpun juga bagi saya bukan persoalan besar. Tentu kita masih ingin hidup, tapi meninggal dunia bukanlah ketakutan bagi kita. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.